Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bahwa sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran, dan kita tidak perlu membahas lagi tentang hal ini. Kebetulan juga masjid ini berdiri nama Rawdatul Irfan. Rawdatul Irfan adalah masterpiece dari karangan-karangan Kajian Sanusi. Karangan yang paling menonjol dan beliau adalah tafsir Quran, terjemah Quran bahasa Sunda yang berjudul Rawdatul Irfan, dan pakai nama masjid ini. Kemudian malam tadi dilaksanakan launching film biografi Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan masterpiece dari Haji Ahmad Sanusi ini ada dua, yaitu Rawdatul Irfan, Quran dengan logat gantung dalam bahasa Sunda, dan Tafsiratul Muslimin, terjemah dan ulasan singkat mengenai Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan transliterasi di bawahnya dengan Quran dan kemudian huruf Latin, membantu para pelajar pada saat itu yang banyak sekali pelajar-pelajar pada saat itu yang belum bisa baca Quran dengan tulisan Arab. Ini masterpiece beliau. Oleh karena itu, mengingat hal tersebut, saya ingin kembali walaupun tidak sangat mendalam untuk membahas Al-Quran, agar mudah-mudahan semangat pengkajian Al-Quran yang sekarang sedang menggebu-gebu di Indonesia ini lebih semarak lagi dilakukan oleh kita semua. Tulisan ini ada panjang, nantinya jumlah 6 halaman, tapi saya bagi 2 sesi pertemuan, yaitu malam subuh ini dan insyaallah pada subuh yang akan datang, subuh minggu yang akan datang. Baik, kita mulai saja. Pertama, takrib Al-Quran. Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita tidak perlu berpanjang-panjang mengenai kalam Allah, sudah diketahui. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengeluarkan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada
kepada selain Nabi Muhammad tidak disebut sebagai Al-Quran. Dalam hadis katanya harus ada maniun jamiun, jadi mengeluarkan apa yang tidak masuk dalam hadis dan memasukkan yang masuk dalam hadis. Kitab-kitab yang diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad, kalam Allah yang diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad, tidak disebut sebagai Al-Quran. Al-Muta'abbadu bitilawatihi, yang termasuk ibadah dalam membacanya. Dimaksud di sini membaca Al-Quran itu ta'abbudi, dalam artian badengar tos atau nanti dengar tos kesigna, seperti salat Quran. Salat kita ini apa dimengerti 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Itu tidak perlu lagi kita, sudah saja itu ta'abbudi kita terhadap ibadah. Sikapnya adalah menerima saja, tidak kemudian mengerti atau tidak mengerti. Banyak ibadah mungkin yang secara akal tidak begitu dimengerti. Kunaon ngusap wajah, membasuh sepatu itu sebelah atas, bukan sebelah bawah. Padahal yang kotor sebelah bawah itu ta'abbudi saja begitu. Kita membaca Al-Quran dibolak-balik, kemudian itu termasuk ibadah walaupun tidak dimengerti apanya maksudnya. Dimengerti maksudnya bisa asukan ibadah tomok, namun dimengerti. Berbeda dengan hadis lah. Kita membolak-balik hadis tapi tidak mengerti artinya, itu tidak begitu. Karena mau baca hadis tapi tidak dimengerti apanya, artinya dia harus dimengerti. Nah ini oleh karena itu dikeluarkan firman Allah yang melalui Nabi Muhammad tapi tidak masuk dalam Al-Quran, yang disebut dengan hadis-hadis qudsi, namanya itu tidak masuk dalam takrif Al-Quran. Saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai takrif ini karena semuanya sudah paham Quran itu ini gitu lah. Kiraku aya umat Islam teu wawu jeung Quran. Kemudian keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, biasa saya kalau memberikan itu mengumpulkan terlebih dahulu targhib dan tarhib dari persoalan tersebut. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, dan saya pilih beberapa hadis tersebut, dan yang saya pilih adalah yang betul-betul sahih. Banyak juga hadis-hadis mengenai keutamaan Al-Quran yang bagus sekali itunya hadisnya, tapi agak diragukan periwayatannya. Tapi yang ada di sini adalah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, khairukum, paling baik di antara kamu sekalian adalah man, orang ta'allama, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran.
dan baik-baik orang adalah yang belajar Quran, student belajar Quran, yang mengkaji Quran, dan juga paling baik orang itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Dengan Sanusi kedatangan dengan Zainal mungkin Zainal Mutakin dari Bandung dan santren ke Sukabumi, ke Gunung Puyuh, dan kemudian Dian Sanusi berkata, coba baca ini, baca kitab ini. Wah, kamu mah sudah pinter ngajinya, sudah talar saja Quran di sininya. Sehingga dengan Zainal Mutakin itu pesantrennya di Gunung Puyuh itu khusus saja menghafal Al-Quran. Kemudian dengan Sintawana juga datang ke sini, kemudian belajar, sehingga terkenalah mana di Gunung Puyuh itu mengenai tahfidz Al-Quran, di mana pada saat itu biasanya pesantren adalah mengkaji 12 paham, yaitu Nahwu, Shoroh, Bilaghah, dan lain-lain sebagainya. Dan nanti hampir seluruh pondok pesantren yang pernah berguru ke Gunung Puyuh itu selalu memasukkan tafsir Al-Quran dalam kajian kesehariannya. Hadirin rahimakumullah, hadis kedua yang saya petik untuk menceritakan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran adalah hadis Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabihi, kepada pemeluk Al-Quran, kepada yang suka membaca Al-Quran. Hadis ada hadis banyak. Saum berkata, saya menjadikan kepada Allah, saya menjadikan orang ini lapar dahaga dalam ibadah kepadamu. Sholat, kemudian berkata, saya yang menjadikan orang ini tidak bangun, capek badannya karena melakukan qiyamul lail. Kemudian Quran, kemudian berkata juga bahwa orang ini melek karena terus-menerus membaca Al-Quran. Ini Syafi'an asali. Hadis lain, majtama'a, tidaklah berkumpul kaum, satu kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allahi, yang membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bima, pada apa-apa bainahum, yang ada di antara mereka. Bila orang-orang tersebut demikian, illa nazalat, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Ya, orang yang berkumpul membaca Al-Quran akan memperoleh ketentraman, lintong neangan ketentraman dari yang lain. Ya, neangan ketentraman di hal lain malah itu akan menimbulkan ketidaktentraman. Kayak tentrem di karaokean, nah tentrem. Wa ghasyiyahumur rahmah, dan meliputi kepada mereka itu rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan
menghayu kepada mereka, mengerumuni kepada mereka para malaikat. Kalau kita membaca Al-Quran secara bersama-sama, wa dzakarahum, dan Allah menyebut mereka, wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut mereka fiman, di kelompok malaikat, di lingkungan Gusti Allah, al-malaul a'la di atas, fiman di kalangan malaikat, indahu yang ada pada Allah. Ya Allah akan menyebut si anu yang sedang membaca Al-Quran. Ini indah sekali bagaimana orang yang sedang membaca Al-Quran dipenuhi ketentraman, diliputi rahmat, dikerumuni malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah semua pembaca Al-Quran itu di kalangan para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dari Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu, yaqulu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala, ini hadis kursi, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, man, barang siapa, syawalahu, yang menyibukkan kepadanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, barang siapa yang katungkulkeun bahasa memahami mah katungkulkeun, kasibukeun membaca Al-Quran, anu ai nepikeun ka rada ka katinggalkeun doa kusabab sibuk maca Al-Quran, kemudian agak tertinggal tidak membaca doa, wa mas'alati, dan tidak meminta kepadaku karena terus menerus membaca Al-Quran. Itu maka aku akan memberinya kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran itu afdhalah thawabis syakirin, paling utama ganjaran dari orang-orang yang bersyukur. Jadi barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran ketika tekaburu ngaduna, tekaburu barang penta ka Gusti Allah, maka kami akan memberikan kepada dia paling bagus, paling indah ganjaran orang-orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis, itu Abdullah Mahmudisa ini, dan aku akan berikan kepadanya paling utama dari apa yang aku berikan kepada para peminta. Seluruh yang diminta oleh yang meminta akan diberikan kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran. Kembali mengulangi Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan kemudian kalau pada sholat subuh itu sunnah pesantren Gunung Puyuh itu pada subuh, setelah sholat subuh kemudian membaca Al-Quran. Itu diteruskan oleh pesantren Tegalga, oleh pesantren Kiai Haji Nahrawi, di mana di Babakan Rendayan setelah sholat subuh kemudian membaca dan menafsirkan Al-Quran. Mungkin ini menjadi ciri bagaimana pemahaman beliau ini terhadap hadis ini. Oleh karena itu barang siapa yang tepati katalar doa, cukup saja berdoa dengan
dengan membaca ayat Al-Quran. Ada sebuah rombongan yang pergi berdakwah ke sebuah kampung yang masih kafir, dan penduduk kampung tersebut tidak begitu ramah terhadap juru-juru dakwah tersebut. Tiba-tiba kepala suku dari kampung tersebut disengat akrab, langir, dan kemudian bengkak. Orang itu bertanya kepada para sahabat Nabi, apakah di antara kamu ada yang bisa mengobati ini, yang meruqyah ini? Para sahabat kemudian membacakan, tidak tahu nih, dibacakan saja surat Al-Fatihah, tiba-tiba sembuh. Oleh karena itu Al-Fatihah kadang-kadang disebut sebagai syifa. Dan kepala suku tersebut karena gembira memberikan beberapa ekor kambing kepada juru dakwah sahabat Nabi tersebut. Sebahagian sahabat menyembelih kambing tersebut dan memakannya, tapi sebahagian lagi tidak mau. Cuma tetap dikasih. Dia menjual ayat Quran. Maka kemudian setelah pulang ke Madinah, persoalan ini disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menjawabnya sangat bijaksana. Ayat ini itu cina daging domana gitu. Kalau ada saya minta, berarti itu boleh saja. Saya tidak mengambil itunya, tapi bagaimana kita tidak bisa berdoa, silakan berdoa dengan membaca Al-Quran. Yuqalu, dikatakan lisahibil Quran, kepada orang yang biasa membaca Al-Quran nanti di akhirat, Iqra, bacalah. Jadi ada nanti malaikat yang sebahagian ada yang mengucapkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah olehmu. Warqa, dalam ayat lain, dalam hadis lain, wartaqi, naiklah kamu. Jadi di akhirat itu orang yang biasa membaca Al-Quran, kemudian Allah berfirman, baca olehmu apa yang kamu kuasai dari Al-Quran, dan naiklah kamu. Setelah membaca itu, si jelema itu naik itu kedudukannya. Waratil, terus kamu baca seperti kamu membaca di mana? Di dunia. Waratil kama turatilu fid dunya. Fa inna manzilataka, kedudukan kamu di surga, indah akhir ayatin, pada akhir ayat, kunta, yang ada engkau takra'uha, membacanya. Jadi tatkala si orang ini membaca terus gitu, terus kedudukannya naik karena bacaan Qur'annya, dan di mana dia berdiamnya pada akhir ayat yang dia kuasai. Jadi ayat 10 juz Quran itu 20 juz sakitu nu 30 juz sekian anu kulhu sekian ya. Tapi tetap dia memberikan sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Nah, ini perbanyaklah penguasaan kita terhadap Quran untuk menimbulkan ketinggian kita nanti di mana? Di akhirat. Kemudian hadis ini, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila, dan dia mengamalkan bima, terhadap apa-apa fihi yang ada di Al-Quran tersebut. Ini dampak penguasaan terhadap Al-Quran. Bisa
maka dipakaikan walidahu kepada kedua ibu bapaknya yang sudah meninggal. Man qara'a Qur'an wa amila bima fihi ul bisa walidahu dipakaikan kepada dua ibu bapaknya. Tajan itu mahkota yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi balasan buat orang tua yang anaknya biasa membaca Al-Quran. Dauhu yang sinar dari apanya, dari mahkotanya itu ahsanu lebih bagus min daui syamsi dari cahaya matahari. Ini barang siapa yang ingin begitu, didiklah anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, satu-satunya bacaan yang dibaca baik oleh orang yang mengerti artinya maupun yang tidak mengerti yang baca. Satu-satunya bacaan yang dipelajari dan diketahui sejarahnya. Tidak ada buku yang diurai sejarah dari turunnya kalimat-kalimat tersebut. Satu-satunya bacaan yang dipelajari redaksinya, kata, usul, artinya, kandungannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Satu-satunya bacaan yang dipelajari, dibaca, dipelihara, aneka macam bacaannya, tajwidnya serta lagu dan iramanya. Betul-betul dan nanti sangat berpengaruh sekali bagaimana mudahnya Al-Quran dalam menghafal, sehingga banyak orang yang hafal Al-Quran dan pas tidak ada kesalahan sedikit pun sampai 30 juz tersebut. Dan mari kita tantang orang-orang Kristen, mana di jelema Kristen pendeta nu bisa katalar Injil 2 halaman eueuh kasalahan saeutik acan dina titik koma anak moal. Orang-orang Kristen kalau baca Injil dia bawa naonana Injil. Kenapa? Karena enggak bisa dihafal, karena sulit untuk menghafalnya. Atau lihat siapa nu katalar aya sarjana hukum di dieu, saha nu katalar KUHP, kitab undang-undang hukum pidana pemana kata demi kata, padahal kecil saja KUHP itu, tapi tidak. Orang ini orang ahli hukum pun kalau membacakan undang-undang dia baca lagi. Kenapa? Karena germa bahasana sulit itunya. Kemudian sulit juga untuk dihafal di luar kepala. Kalau Quran udah penting oke, sudah banyak yang bisa hafal di luar kepala 1 juz, 2 juz, 3 juz itu biasa. Satu-satunya bacaan yang dipelajari tata cara penulisannya, ya, sehingga menjadi seni dalam penulisan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran, keindahan redaksinya, ketelitian makna dan hukumnya. Bagaimana dalam bilagoh sebuah kalimat itu tidak, sebuah ungkapan itu tidak benar, terpasohat kalau terlampau banyak huruf yang sama.
Dan ahli balaghah biasanya membuat contoh bagaimana tidak fasahatnya kalimat ungkapan wa qabru harbin bimakanin qabru wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu berat. Wa qabru harbin bimakanin qabru wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu agak berat. Ya, kuku kaki kakekku kaku, nah itu benar, tidak kesukaan. Kuku kaki kakekku kaku, nah, tidak kesukaan karena terlampau banyak huruf yang sama. Taging tagenteng itu bisa terpasuhat gitu. Tapi Quran tatkala kemudian mendobrak ini bagi seolah Quran makia ku aing dibere tah huruf sama para hiji dihijikeun tapi pasohat bekeun. Dan Allah kemudian memberikan contoh ayat mim salapan dihijikeun tapi membacanya mudah, yaitu kalimat wa ala umamim mimam ma'aka. Itu 9 mim. 9 apa? 9 mim. Wa ala umamim mimam ma'aka. Mim aja terus itu. Tapi tidak berat. Kenapa? Karena ini dibuat oleh Gusti Allah sebagai mukjizat dan sebagai ayat mulai nurutan ada terjenah ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Itu enak saja. Ada orang yang ingin membuat al-fil mal-fil wa ma adraka ma-fil al-fil hayawan kabir wa khurtumuhu tawil wa dailuhu sabir. Tidak bermakna. Adita madita wa ma adraka madita niki ma taroki gitu nanti. Nah diturikan ku santri mau walakin si aki-aki segala begi. Jadi keindahan redaksi, ketelitian makna, apalagi nanti bagi ahli tafsir bagaimana berubah-ubahnya makna dengan perubahan huruf jar yang ada sesudahnya. Itu bisa diketahui ini kesini itu dengan ketelitiannya. Dan ini adalah kajian akademis yang saya kira tidak patut untuk dikemukakan pada kajian umum seperti ini. Kemudian pemberitaan ayat-ayatnya dengan keselarasan ayat-ayatnya dengan pengetahuan ilmiah. Kemudian pemberitaan gaibnya yang ternyata terbukti, ada setiap terbukti itu terjadi kemukjizatan. Saya ambil contoh bagaimana kalimat yukawwirul laila ala nahari yukawwirul nahara ala lail. Sebuah ayat itu saja kalimatnya adalah yukawwiru. Kawiru itu nutupan karena perkara anu buleut. Seperti sirah ditutupan ku sorban nepikeun ka tertutup. Nah, sirahna buleut, maka tutupan perkara nepikeun ka tertutup anu eta perkara teh buleut, eta bahasa Arabna yukawwiru. Allah yukawwiru laila ala nahar, menutupkan malam kepada siang dan menutupkan siang kepada malam. Pada
ini menerangkan bahwa bumi ini bulat. Karena nutupkan poe kana caang, nutupkan caang kana poe terhadap bumi, yang bumi ini keadaannya adalah bulat. Maka begitu kesini diketemukan bahwa bumi itu bulat, itu makin menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Kemudian cara-cara khusyuk, kiat-kiat atau cara khusyuk untuk membaca Al-Quran banyak sekali, tapi saya ambil satu saja. Seperti pokoknya mengetahui isinya, dibacakan oleh kita dalam keadaan berwudu dan lain-lain sebagainya. Tapi saya akan mengambil sebuah ungkapan dari syarah Al-Hikam. Pertama katanya, ka'annaka tasma'uhu min Rasulillah, seolah-olah engkau mendengarnya langsung dari Rasul. Seolah-olah Rasul memberikan ayat itu langsung kepada kita, membacakannya langsung kepada kita. Atau ka'annaka tasma'uhu min Jibril, atau engkau seolah-olah mendapatkan Al-Quran itu dari Jibril langsung. Atau ka'annaka tasma'uhu minal mutakallim bih, engkau seolah-olah mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan Pak Quraisy Shihab kalau mengartikan kul, yang biasanya kita mengartikannya ucapkanlah olehmu Muhammad. Pak Quraisy suka mengurai karena Quran ini bagi kita sekalian. Kul, ucapkanlah olehmu Muhammad atau siapapun kamu, gitu. Atau siapapun kamu. Hal yastamil ladina ya'lamun wal ladina la, ucapkanlah olehmu Muhammad atau siapapun kamu bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seolah-olah kita menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kiat. Kiat itu cara untuk bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran, adzikru, peringatan. Dan manusia ini perlu banyak diberi peringatan, ya, agar manusia tidak lupa akan ketentuan Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan kita sering tepati eling ada minum katanya, dan itu perlu banyak diberi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran pun disebut mau'izah, petuah, pepatah, pelajaran, nasihat, dan tuntunan agar manusia mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ini fungsinya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ketiga, syifa, penyembuh bagi penyakit hati. Ya. Jadi lebih ditekankan Quran ini sebagai penyembuh bagi penyakit hati, karena kalimatnya ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan syifa terhadap apa-apa penyakit yang ada di dalam hati. Jadi unsur pokoknya adalah syifaa'un lima fis sudur. Tapi nanti ada termasuk Ibnu Taimiyah yang berkata bahwa tidak termasuk Ahlus Sunnah yang tidak berpendapat bahwa ada Quran bisa dipakai at-tadawi bil Quran, pengobatan dengan pembacaan Al-Quran untuk penyakit-penyakit
lain, tapi dalam bentuk seolah-olah doa. Kemudian kita kemarin sudah membaca juga ruqyah syar'iyyah. Kemudian al-huda, petunjuk guna mencapai ketakwaan kepada Allah. Untuk sampai kepada ketakwaan itu kita perlu petunjuk. Ya, kita mengenal ada petunjuk gorizi, ada petunjuk hawas, petunjuk insting, petunjuk panca indera. Hewan diberi petunjuk insting, diberi petunjuk panca indera. Manusia pun diberi petunjuk insting, diberi petunjuk panca indera. Dan dalam hal ini insting dan panca indera yang diberikan oleh Allah kepada hewan lebih tajam ketimbang insting dan panca indera yang diberikan kepada manusia. Karena kalau hewan hanya segitu-gitunya. Ketiga, petunjuk akal ini khusus diberikan kepada manusia. Dengan akal kemudian manusia berkembang. Tapi akal ini banyak juga masalah. Dia tidak tahu apa yang akan datang, akal itu. Dia juga suka lupa tentang apa yang telah lalu. Ini kekurangan akal kita itu tidak tahu apa yang akan datang. Di mana orang mau? Bagaimana nanti akhirat? Tidak tahu. Karena kita belum pernah ke akhirat. Orang itu hanya mengetahui apa yang pernah berhubungan dengan dirinya. Orang Sukabumi terang, belut, lubang, mana? Karena dia pernah. Tapi kalau nanya ke orang Jakarta, nah lubangnya ter seperti nyawa gitu. Orang jadi datangkan profesor ke sini, tanya ke dari sini itu sangat ngaran ada banyak. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersentuhan. Manusia itu hanya mengenal perkara yang dia pernah bersentuhan dengan dirinya. Akhirat belum pernah kita sentuh, sehingga orang tidak tahu bagaimana nanti di akhirat. Nah, maka dan akal itu apa yang disebut baik oleh satu kelompok tidak disebut baik oleh kelompok yang lain. Kalau undang-undang dibuat buruh, silakan buruh membuat undang-undang perburuhan, maka undang-undang perburuhan itu akan menguntungkan buruh dan akan merepotkan pemilik modal. Kalau dibuat undang-undangnya oleh pemilik modal akan merepotkan buruh. Dibuat undang-undang AWW, ku AWW ngarikukeun laki teh kudu minum barang bere, ulah minum teh tutup dita haram. Nganu pamana cek undang-undang AWW cek. Lalaki emang. Cek lalaki AWW teh halus babari ditita tarapati minum barang benta. Oke. Ridho di namun dianggap cek komunis, iya, cek kapitalis, iya ya, pasnya aja lemah. Maka Allah kemudian melihat kelemahan otak manusia, kemudian memberikan petunjuk agama, petunjuk agama. Turunlah petunjuk agama dan ini umum bisa diketahui oleh manusia. Quran itu petunjuk agama. Tapi nanti menerima atau tidaknya petunjuk agama ini petunjuk Allah lagi di sini diperlukan apa yang disebut dengan hidayah taufik. Aneh. Hidayah taufik ini ayat kanu deket teu dibere, kanu jauh dibere. Abu Jahal teu dibere padahal karena baraya Nabi gitu kan. Istri Nabi Lut
bapakna Nabi Ibrahim, anakna Nabi Nuh, dekat sekali. Tapi petunjuk agamanya sudah disampaikan, tapi hatinya tidak mau menerima. Teraja teh ya orang Cikoto kayak asup Islam, orang mana Cantayane asup naon teh Islam ari teu wawuh. Nah inilah yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, ini Quran di sini disebut petunjuk, ini petunjuk agama. Ya, petunjuk agama. An-nur, cahaya. Manusia membutuhkan cahaya guna menerangi jalan hidupnya. Al-Qur'an, bukti-bukti yang meyakinkan. Kita perlu bukti. Al-Furqan yang memisahkan antara hak dan batil sehingga kita tahu ini hak, ini batil. Sulit sekali kadang-kadang memisahkan mana hak, mana batil tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian halaman 3, tujuan Al-Quran menjadi pembimbing bagi manusia, membentuk pribadi muslim yang sempurna. Jadi manusia diberi bimbingan oleh Quran, kemudian bagaimana saya ingin menjadi pribadi muslim yang paripurna, yang kafah. Itu Quran kemudian membimbing, berusaha untuk membentuk itu. Kemudian membangun masyarakat Islam. Kita harus berusaha menyatukan umat dan menjadi sebuah, dan kita pun ingin terlibat masuk di dalam umat Islam ini. Ya. Ada doa bahwa kita ini meminta kepada Allah untuk disatukan dengan orang-orang salih. Kalimat wa alhiqni bis-shalihin, satukanlah saya dengan orang-orang salih, itu diucapkan oleh dua nabi, yaitu oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yusuf. Masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Sekaliber Nabi Ibrahim ingin agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Apalagi kita ini membangun masyarakat Islam, menyatukan langkah umat dalam berjuang. Pendekatan dalam memahami Al-Quran. Pertama, kumaha carana urang memahami Al-Quran. Satu, memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Pahamilah Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu saling menafsirkan. Yufassiru ba'duhu ba'da. Kita lihat contoh. Surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami